Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelompok 7 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah dasar-dasar audit dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Wicaksono, MAK. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 2 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Laporan Auditor Independen. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama dimulai dari saya sendiri atas nama Aprilia Khairunisa Zain dengan NIM 32420002. Yang kedua atas nama Lukman Hadi S dengan NIM 32420003. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai laporan auditor independen. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian laporan auditor independen, yang kedua, pentingnya sikap independensi, selanjutnya komponen laporan auditor independen, yang keempat, yaitu jenis atau opini laporan auditor independen. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian laporan auditor independen. Laporan auditor independen merupakan opini resmi yang dikeluarkan oleh auditor eksternal atau internal tentang kualitas dan akurasi laporan keuangan yang disusun oleh suatu perusahaan. Laporan merupakan sumber komunikasi utama antara auditor dan pengguna laporan keuangan. Pengguna termasuk pemegang ekuitas, pemberi pinjaman, kreditor, dan investor potensial lainnya. Pembahasan yang kedua yaitu pentingnya sikap independensi. Dalam pengauditan, sikap independensi sangatlah penting bagi seorang auditor. Independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh seorang auditor. Sebagai seorang auditor harus menanamkan sikap independensi dalam dirinya. Auditor yang memiliki sikap independensi artinya auditor tersebut harus bersikap jujur, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak kepada siapapun, karena auditor melakukan audit hanya untuk kepentingan umum. Dewan Standar Profesi Akuntansi Publik atau SPAP yang diterbitkan Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI melalui SPAP 2011 menyatakan, auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Dengan demikian, seorang auditor harus tidak memihak kepada siapapun, karena dengan sikap yang tidak memihak dapat mempertahankan kebebasan pendapatnya. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor tidak hanya dituntut untuk dapat melakukan audit dengan baik dan benar, tetapi juga harus menanamkan sikap independensi dalam dirinya agar ketika menghasilkan informasi tersebut adalah informasi yang dapat dipercaya oleh klien maupun semua orang. Pembahasan yang ketiga yaitu komponen laporan auditor independen. Berikut ini adalah komponen utama yang harus tercantum dalam laporan audit, baik laporan auditor independen tidak wajar maupun laporan wajar tanpa pengecualian. Yang pertama yaitu judul. Kedua, laporan penerima. Ketiga, paragraf opini. Keempat, dasar opini. Kelima, masalah audit pertama yang relevan dengan klien. Keenam, tanggung jawab manajemen dan pihak yang memiliki tata kelola atas laporan keuangan. Ketujuh, tanggung jawab auditor. Kedelapan, tanda tangan firma dan partner perikatan. Dan yang kesembilan, yaitu tanggal. Pembahasan yang keempat, yaitu jenis atau opini laporan auditor independen. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan yang dibuat sesuai prinsip SAK. Dengan kata lain, laporan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut. Yang pertama, laporan keuangan lengkap. Yang kedua, bukti audit yang dibutuhkan lengkap. Yang ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Keempat, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten. Yang kelima, tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan atau going concern. Berikut adalah contoh dari wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, ini wajar dengan penjelasan. Sesuai dengan standar profesi akuntan, keadaan-keadaan yang mengharuskan auditor menambah kalimat penjelas tersebut adalah yang pertama, yaitu pendapat auditor yang sebagian pendapatnya didasarkan atas laporan auditor lainnya. Yang kedua, menghindari laporan keuangan yang menyesatkan sebab adanya keadaan tertentu yang sifatnya luar biasa. Yang ketiga, laporan keuangan ternyata memiliki format yang berbeda dari pedoman yang ada dalam prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh IAI. Yang keempat, keuangan yang dilaporkan ternyata dipenuhi oleh unsur ketidakpastian, misalnya peristiwa di masa yang akan datang dan tidak bisa diperkirakan hitungannya pada saat laporan audit dilaksanakan.
Yang kelima, adanya keraguan yang cukup besar berdasarkan fakta audit jika perusahaan dalam melangsungkan usahanya di masa depan. Yang keenam, adanya keraguan yang cukup besar berdasarkan fakta audit jika perusahaan dalam melangsungkan usahanya di masa depan. Yang keenam, adanya perubahan material di antara dua periode, baik dalam penerapannya atau prinsip akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, keadaan lain yang memiliki hubungan erat dengan audit atas laporan keuangan. Dan yang terakhir, tidak disajikannya data keuangan kuartal yang diwajibkan oleh BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal. Berikut merupakan contoh dari wajar dengan penjelasan. Selanjutnya, wajar dengan pengecualian. Opini audit wajar dengan pengecualian diberikan oleh auditor apabila setelah melakukan pemeriksaan ditemukan beberapa kondisi berikut ini. Tidak mencukupinya bukti yang sifatnya kompeten atau karena pihak manajemen perusahaan membatasi ruang lingkup kewenangan audit secara sengaja. Ditemukan penyimpangan dari standar, yakni prinsip-prinsip akuntansi yang telah berlaku secara umum atau standar akuntansi keuangan di dalam laporan yang disusun pihak manajemen. Laporan ini memiliki dampaknya cukup material terhadap tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan yang disajikan. Berikut contoh dari wajar dengan pengecualian. Selanjutnya, yakni tidak wajar. Opini audit ini umumnya diberikan oleh auditor ketika menemukan bahwa laporan keuangan yang disajikan ternyata tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dalam memberi pendapat ini, akuntan publik harus menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami mengenai alasan dasar dikeluarkannya pendapat tersebut. Selain itu, auditor juga harus menjelaskan dampak dari pendapatannya terhadap laporan keuangan, hasil usaha perusahaan hingga arus kas yang ada. Jika auditor memberikan pendapat tidak wajar, paragraf pendapat harus berisi penunjukan langsung ke paragraf terpisah yang menjelaskan dasar untuk pendapat tidak wajar tersebut. Berikut contoh dari opini tidak wajar. Dan yang terakhir, yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan tidak memberikan pendapat diberikan oleh auditor apabila adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit sehingga tidak dapat melaksanakan yang cukup untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan yang diauditnya. Jika pernyataan tidak memberi pendapat disebabkan karena adanya pembatasan ruang lingkup audit, auditor harus menunjukkan dalam paragraf terpisah alasan mengapa audit yang dilakukannya tidak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Berikut contoh dari pernyataan tidak memberikan pendapat. Kesimpulan dari materi ini ialah dengan adanya auditing maka sangat bermanfaat bagi perusahaan dalam melakukan evaluasi ke depan agar bisnis perusahaan makin berkembang. Selain itu, opini audit mampu meningkatkan kredibilitas perusahaan, kejujuran, serta efisiensi. Sekian dari kelompok kami.